Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman kembali ya. Di kegiatan hari ini aku mau masak menu sehari-hariku. Ini yang pertama mau bikin jamur crispy. Jadi caranya si jamur itu disuir-suir, terus juga dicuci lalu diperas sampai airnya asat. Terus aku tambahin tepung serbaguna terus dikocok-kocok, nanti langsung digoreng sampai golden brown atau kuning kemasan gitu ya. Nah, untuk menu berikutnya itu ya seperti sama lah ya, kayak menu-menu harian biasa. Jadi nanti sembari aku aktivitas masak, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini lebih cenderung kepada tema-tema hidup minimalis berkesadaran mengenai barang-barang yang kita miliki, yaitu manfaat memiliki lebih sedikit. Loh, kok memiliki lebih sedikit? Apa? Iya, ada manfaatnya. Padahal kadang-kadang di zaman sekarang orang-orang tuh kayak berlomba-lomba untuk memiliki barang-barang yang mereka miliki itu lebih banyak, atau mereka tuh berlomba-lomba untuk terus up to date sesuai dengan tren yang berlangsung saat itu, entah itu gaya hidup maupun barang-barang yang dimilikinya. Nah, sedangkan yang akan aku bahas ini tentang hidup minimalis, yaitu manfaat memiliki lebih sedikit atau manfaat memiliki secukupnya barang. Nah, aku akan bahas satu persatu ya, barangkali yang aku bahas kali ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman di sana yang mau menerapkan hidup minimalis supaya hidupnya jauh lebih tenang, ringan, bahagia, dan berkesadaran. Karena dengan memiliki lebih sedikit, kita sama artinya membebaskan diri kita dari tumpukan beban dan juga jeratan-jeratan barang-barang ataupun hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, dari yang pertama, dengan memiliki lebih sedikit, manfaatnya yaitu hidup jadi lebih fokus karena kita hanya memikirkan hal-hal yang penting aja tanpa perlu memikirkan hal-hal yang kurang berfaedah. Jadi kehidupan yang kita miliki ini jauh lebih berbobot dan berarti ya, karena tujuan kita lebih terfokus atau hidup kita jadi lebih fokus pada tujuan hidup yang akan kita raih. Lalu secara otomatis kita bisa memfilter dan men-skip hal-hal apa saja yang sebenarnya itu kurang berfaedah atau kurang bermanfaat pada atau dalam kehidupan kita, baik itu dalam berbentuk material maupun dalam bentuk isu ya atau informasi, baik itu dalam bentuk barang-barang maupun dalam bentuk hal informasi yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, informasi apa saja yang bisa kita serap atau kita ambil dari medsos yang kita miliki, dan juga informasi apa aja sih yang bisa kita skip atau kita abaikan karena sebenarnya nggak ada fungsi atau faedahnya gitu. Jadi hidup kita tuh jadi lebih fokus dan lebih berimbang antara energi untuk beraktivitas dan juga energi untuk beristirahat. Manfaat yang kedua dengan memiliki lebih sedikit yaitu meminimalisir pengeluaran. Nah, ini erat kaitannya kalau misal yang kita miliki mengenai barang-barang ya, karena dengan memiliki lebih sedikit, kita hanya membelanjakan uang yang kita miliki untuk barang-barang yang penting saja, yang menunjang kegiatan kehidupan kita sehari-hari atau barang-barang yang kita butuhkan. Nah, kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang untuk barang-barang yang sifatnya itu minim fungsi atau kurang kita butuhkan. Jadi, otomatis keuangan-keuangan kita setiap bulannya itu jadi terminimalisir. Uang yang kita gunakan ya hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok. Nah, dengan meminimalisir pengeluaran ini, otomatis budget yang kita miliki akan menjadi cukup ya dan terhindar dari over budget. Manfaat yang ketiga dengan memiliki lebih sedikit yaitu hidup jadi minim stres. Ketika kita mencoba hidup dengan secukupnya barang atau hidup dengan secukupnya apa yang kita butuhkan saja, rasa stres akan semakin terminimalisir karena kita tidak perlu menambah beban pikiran dengan sesuatu yang kurang bermanfaat atau kurang berfaedah. Tidak perlu repot memikirkan ini itu, atau harus simpan di mana nih barang-barang ini, atau harus kita mikirin hal-hal yang sebenarnya bukan kapasitas kita dan tidak penting dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa mengelola stres yang kita miliki. Kita bisa memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu bisa berdampak baik dan bisa membuang jauh-jauh hal-hal yang sebenarnya hanya akan menambah stres dan membuat kita overthinking. Dalam perihal barang, manfaat memiliki lebih sedikit ini juga membuat kita terhindar dari berpikir lebih untuk masalah penyimpanan barang-barang yang ada di rumah, sehingga untuk yang rumahnya kecil seperti aku tuh nggak perlu melihat barang-barang yang tergeletak yang menyebabkan rumah menjadi berantakan. Manfaat yang keempat dengan memiliki lebih sedikit yaitu hidup akan lebih bahagia, penuh rasa syukur, dan terhindar dari sikap serakah.
Memiliki secukupnya akan membuat pikiran dan hati merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga akan meminimalisir keinginan berlebih, hidup jadi lebih sadar atau berkesadaran, dan bisa merasakan bahagia dari hal-hal sederhana. Selain itu, hati juga akan dipenuhi rasa cukup akan sesuatu yang sudah dimiliki, baik itu yang sifatnya barang-barang maupun pencapaian maupun pengetahuan, ilmu dan segala macam kondisi hidup yang sudah dimilikinya sekarang. Karena sebenarnya rasa kebahagiaan orang yang paling tinggi terletak pada hati yang senantiasa merasa cukup. Karena hati saat merasa cukup akan dipenuhi dengan rasa syukur yang akan mengundang kebahagiaan. Kita juga tidak perlu overthinking untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi hidup kita itu ya fokus kita hidup pada kehidupan yang kita miliki. Selain itu, pikiran kita juga akan mengirim sinyal-sinyal kebahagiaan, sinyal-sinyal cukup, hidup akan lebih bijak. Dalam hal keuangan, kita juga senantiasa merasa cukup akan penghasilan yang kita miliki sekarang, karena kita bisa menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran kita. Kita bisa mengelola nih pikiran-pikiran kita, keinginan kita, jadi kita tidak perlu untuk mengeluarkan uang yang kita miliki untuk hal-hal yang sebenarnya kurang menunjang pada kehidupan kita di masa depan. Manfaat yang kelima dengan memiliki lebih sedikit yaitu punya banyak tabungan. Orang yang hidup dengan tidak berlebihan akan lebih bijak mengelola keuangan yang dimilikinya karena mereka bisa menghandle nih keinginan yang mereka miliki. Mereka mampu membedakan mana-mana saja hal-hal yang harus dipenuhi maupun hal-hal yang harus diabaikan. Mereka juga sangat paham seberapa dan barang-barang apa saja yang harus dipenuhi di kehidupan mereka saat ini maupun barang-barang apa saja yang sejatinya bisa mereka pending atau tunda dahulu nih. Sehingga kondisi ini membuat keuangan yang mereka miliki jauh lebih stabil karena mereka tidak akan terjebak pada belanja impulsif atau belanja-belanja yang nggak penting. Mereka juga tidak akan terjebak pada jebakan-jebakan keuangan yang ada pada zaman sekarang. Mereka akan jauh dari sifat FOMO atau ikut-ikutan tren, harus up to date terhadap tren. Dan yang paling penting, mereka tidak akan memaksakan kehendak untuk membeli sesuatu ataupun membeli barang yang belum mampu mereka beli saat ini dengan cara-cara yang instan. Otomatis, dari kondisi ini, keuangan yang mereka miliki akan terhindar dari minus. Bahkan seringkali keuangan yang mereka miliki ini akan cukup dan surplus, sehingga kondisi tersebut membuat mereka memiliki lebih banyak tabungan. Nah, menurut teman-teman sependapat apa enggak sih dengan uraian yang aku bahas? Jadi tidak selamanya memiliki lebih banyak itu banyak manfaatnya ya. Bahkan kadang-kadang dengan kita berlebihan memiliki sesuatu, baik itu barang maupun keinginan, itu malah jadi beban atau membebani kehidupan yang kita miliki. Karena semakin banyak hal-hal yang kita tumpukan pada pikiran, pada hati, pada perasaan kita, maka semakin banyak juga energi yang harus kita keluarkan untuk hal-hal tersebut. Jadi kalau ditarik ulasan ataupun kesimpulan dari hal tersebut, sebenarnya hidup sederhana, hidup dengan cukup, hidup dengan secukupnya itu banyak manfaatnya ya, terutama kita yang hidup di zaman sekarang di mana kondisi kehidupan juga semakin sulit atau semakin memiliki tantangan lebih ya, di mana kita harus lebih bijak dalam menghandle pola pikir, perasaan, hati dan juga pekerjaan yang kita miliki. Terutama kita harus bisa menghandle keinginan dari diri kita sendiri ya, karena semakin banyak keinginan maka semakin banyak pula beban pikiran dan energi yang kita butuhkan untuk fokus terhadap pencapaian keinginan tersebut. Karena kalau udah dipikir-pikir nih ya, keinginan itu pasti otomatis akan membuat diri kita untuk langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkannya ya. Makanya kita harus bijak nih dalam mengelola tubuh kita juga. Tubuh kita itu butuh istirahat, tubuh kita itu terbatas, bukan mesin. Jadi harus selalu mengontrol, menghandle apa-apa saja yang harus dikerjakan di zaman sekarang atau di saat ini, maupun apa-apa saja yang sebenarnya bisa kita tunda, atau hal-hal apa saja yang sebenarnya dalam pencapaiannya itu butuh proses yang lebih panjang. Jadi untuk meraihnya juga butuh step by step, butuh proses, butuh usaha, tidak harus sekarang diwujudkan.
Memiliki lebih sedikit dalam konotasi barang-barang yang kita miliki juga menghindarkan kita dari rasa stres dan meminimalisir pekerjaan yang kita miliki. Karena semakin sedikit barang, maka semakin sedikit pula energi dan waktu yang kita butuhkan untuk merawat barang-barang tersebut. Bayangin aja kalau barang-barang kita di rumah itu banyak, pasti kita harus mengeluarkan energi dan juga waktu yang lebih banyak kan untuk merawat semua barang yang kita miliki. Nah, dari kondisi tersebut rasa-rasanya memiliki lebih sedikit barang itu bisa dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tenang dan berkesadaran. Nah, teman-teman, itu dia ya 5 manfaat dari memiliki lebih sedikit. Ini bisa kita terapkan dalam hal-hal kepemilikan barang maupun bisa kita terapkan dalam pemikiran-pemikiran ya. Jadi kita tidak perlu tuh menambah beban pikiran yang menyebabkan kadang-kadang rasa cemas berlebihan, overthinking, bahkan kadang-kadang tuh kayak kita tuh suka menduga-duga dengan semakin banyaknya hal-hal yang kita masukkan dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang kita bisa memfilter nih hal-hal apa saja yang bisa kita ambil maupun hal-hal apa saja yang bisa kita skip demi kebaikan kehidupan yang kita miliki, supaya kehidupan yang kita miliki jauh lebih tenang, maka juga jauh lebih bahagia dan minim stres. Nah, ini dia kegiatan aku terakhir di sore hari ya teman-teman. Aku akhiri dengan bersih-bersih teras. Ini kursi di teras belum aku tata lagi di sini karena kemarin buat kumpulan panitia, jadi masih di karpot. Takutnya nanti ada kumpulan lagi gitu kan, jadi nggak usah nata ulang gitu, tinggal gelar karpet aja. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum, bye.